mereka sadar bahwa sekolah itu tanpa guru nggak ada maknanya. Belajar sistem pendidikan nasional dibikin undang-undangnya sempurna, nggak ada gurunya, nggak berarti apa-apa. Karena titik utama dari sistem pendidikan nasional itu ya di guru. Di guru. Kan anak-anak bisa katanya belajar pakai digital software, sudah diajar seorang anak memang bisa. Tanpa ketemu sama orang lain, tanpa ada yang mengarahkan, emang bisa. Sok belajar pakai aplikasi sorangan, emang bisa. Gitu mau butuh di rumah. Itu cuma mempermudah pembelajaran, sama seperti inilah fokusnya gitu, mempermudah pembelajaran. Hari ini kita berbicara tentang KM. Udah pernah dengar kurikulum Merdeka? Dengar lah ya. Masa kan ada ini di internet, di IG, di obrolan-obrolan, di forum-forum ilmiah, forum-forum profesional sering ada di kegiatan seperti ini juga ada IKM, kurikulum Merdeka, sering disampaikan. Tapi webinar hari ini diadakan in-house training, ya Bu, Ibu, 2 kata kurikulum Merdeka. 2 kata sebutin yang ada dalam referensi Ibu, di dalam kepala Ibu, di dalam pengalaman Ibu, penafsiran Ibu, kurikulum Merdeka 2 kata. Merdeka belajar. Konten dan kompetensi. Pak, lebih mudah. Lebih mudah. Lebih baik. Lebih baik. Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Kurang. Aduh, kurang. Oh, hamil. Aduh. Kurang ya. 2. Enggak kata 3 kak. Bebas belajar. Bebas. Terserah kita gitu maksudnya. Kreatif dan esensial. Esensial. Berbasis proyek. Berbasis proyek. Ibu Lebih mandiri. lebih mandiri. Berbagi. Semuanya benar. Alhamdulillah. Semuanya benar, tinggal dirangkai-rangkaikan dan substansinya itu. Jadi kita tahu guru-guru Merdeka itu sesungguhnya sudah ada di pikiran kita dan tidak susah, mudah banget, ya mudah Pak, nggak susah. Jadi jangan berpikir susah, bahkan lebih susah kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya kita susah belajarnya, harus nunggu ilmu training dulu, harus nunggu instruktur nasional. Dulu itu kalau kita mau kurikulum baru, wah, panggil instruktur nasional, pelatihan sebulan di sana, sosialisasi ke provinsi sebulan, provinsi sosialisasi ke kabupaten, sosialisasi ke MGMP. Jadi di Jakartanya tahun 2020 sampai ke guru mata pelajarannya 2023. Ya MGMP. Sudah mau dilaksanakan di 4 tahun berikutnya. Pemilu ganti menteri. Sosialisasi dari ratusan miliar uang napa. Bayangkan instruktur nasional dilatih di hotelnya mahal, sebulan, terus makan, terus transport, wah ratusan miliar. Komo SD mah nepka gugus-gugus latihan anak kan, kakaran geus ya bisa hidup kita laksanakan kurikulum baru. Itu berulang loh kayak gitu terus. Dan saya merasakan karena apa? Saya pernah jadi guru dulu. Gitu. Obat-obatan. Sekarang enggak. Kurikulum Merdeka itu semakin mudah. Karena apa? Udah disiapin dalam tor. Punya akun belajar ini? Punya akun belajar ini? Sudah diaplikasi? Bagus. Sekarang mudah. Ada platform Merdeka Belajar. Ibu-ibu kalau nggak ngerti bisa nyari di situ, gitu ya. Semuanya sudah disiapin. Jadi tidak ada alasan orang Cibatu, Cibuka mana di sana SMP-nya termasuk jauh,
yang di Parung Banteng, yang di Papua, yang di NTT, nggak ada alasan saya belum pelatihan, saya belum in-house training, nggak ada. Kalau ibu udah daftar, maka wajib tahu. Tidak harus nunggu keliling di sini. Kalau kecap, Harus ada ini. ya Puasa apa puasa? harus Kan ada. Senin keliling apa? Hah? Kelilingnya kan Senin, jadi kebetulan ya tahu. Iya kan, ini sekolah kalau ada in-house kayak gini coba, nanti ada in-house lagi. Tapi sebenarnya kurikulum merdeka itu udah bisa dipelajari ya Pak Aris ya. Saya nggak ikut in-house kayak gini, nggak, baca aja. Gitu. Jadi ini keberhasilan kurikulum merdeka ini akan sangat bertumpu kepada kemandirian belajar kami semua. Semangat, motivasi untuk bisa belajar. Punya HP? Punya kan? Android kan? Ada lah mungkin yang Apple ya. Nah, punya laptop? Punya. Dan laptop itu menjadi modal belajar kita hari ini. Semuanya dipermudah lah ya. Yang sudah sertifikasi wajib punya laptop. Wajib. Kenapa? Karena di sana ada disisihkan untuk pengembangan diri. Nah, pengembangan dirinya sekarang pakai laptop belajar mandiri. Bukan sekolah formal boleh, biar S2 boleh, S9 boleh. Tapi saya sih nyaranin beli laptop biar bisa belajar mandiri. Seminar-seminar pada akhirnya kan webinar, nawan kan dengan laptop. Jadi modal utama laptop aja mau. Jadi yang sertifikasi saya anjurkan untuk punya laptop, sisihkan. Aja nanti 2,5 juta. Ayo 4 juta, ayo 5 juta, ayo 6 juta, ayo harus 15 juta. Bisa ngedit segala macam. Gitu. Punya ini tuh, biar kita bisa terus berkembang kompetensinya. Anusan sertifikasi jadi prioritaskan 2 kepala sekolah membeli laptop. Prioritas pertama honorer. Itu harus loh dari bos itu sisihkan setiap tahun beli 1-2 laptop. Kasih ke guru honorer dulu. Kenapa guru honorer gajinya memang detikna? Kedua baru ke PNS yang belum bersertifikasi. Cicil. Jadi wajib itu jangan melihat buku wae. Buku nggak sobat deui, numpuk di gudang, tara dibagikan, tara dibuka. Terus bukunya kan aya di laptop aya nama. Pakai buku. Gitu. Jadi prioritaskan itu. Kenapa? Karena dari laptop itu nanti guru-guru kita akan mampu belajar mandiri, mampu mengembangkan pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka itu bertumpu pada itu. Jadi kita harus bisa memfasilitasi diri kita, yang bisa sendiri mandiri sertifikasi beli, yang tidak bersif solo sekolah memfasilitasi. Nanti kalau ada komputer-komputer, laptop-laptop dari pemerintah, titipin aja di guru bu. Daripada sampai ayah mau ngarampok deh, ini dia juga baheula cangcang. Nah, bener kan dulu pernah ya? Seperti dirampok karena PK penjagana dicangcang. Guru Pak. Iya, dulu ya. Pak Guru kita nggak ada sekolah. Nuk itu disimpan 30 siki di sekolah BAKB atau 30. Mending dibagikan ke guru hiji-hiji, maka berita acara ini bu. Ini untuk kepentingan pembelajaran di sekolah, PBM, ibu bisa belajar di situ. Simpan di ibu, pakai berita acara. Hak guna pakai. Tapi ingat, lamun ngedicekel ke bapak ibu guru, ulah dibikin ke budak anak kuliah. Di Bandung ditanya di mana Bu Tuti laptop? Di Bandung buat ayah kan bukan ayah. Kenapa namanya harus gitu pengalaman ayah. Nah ini kita juga harus bisa membawa diri, menggunakan amanah dengan baik. Pakai, itu bisa tuh bu. Jadi ini akan bertumbuh pada kemandirian kita. Kemerdekaan yang akan efektif itu apabila yang diberi kemerdekaan itu berdikari, kata Soekarno. Harus berdikari, harus mau diajar sorangan, dan KBG ayah jadinya. Diajar ibu bapak guru nggak tahu kurikulum merdeka, tak tulis kurikulum merdeka. Karakteristik kurikulum merdeka, keluar KB.
YouTube aja didinya ngulas. Sekarang banyak orang membuat konten-konten pengetahuan tentang kurikulum merdeka, tentang nggak tahu cara bikin modul ajar yang baik. Bagaimana capaian pembelajaran, alur target pembelajaran sampai modul ajar ada semua di situ. Bagaimana cara membuat modul proyek, caranya ada di situ. Nanti diskusi antaranya gimana, gitu. Bahkan bisa saling belajar, saling bertanya. Nah itulah yang diinginkan oleh kurikulum merdeka, agar kurikulum merdeka ini efektif. Pemerintah sekarang menteri itu udah nggak pokoknya memang semuanya dikasrahkan ke sekolah. Makanya kan sekolah daftar, benar kan? Mau ikut kurikulum merdeka IKM yang mana nih? Mau mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Disesuaikan pula untuk iya merdeka nanaon, merdeka belajar itu merdeka berbagi itu. Padahal Bapak Ibu semuanya bisa melakukan gampang. Nggak ada yang susah kan membangun air gampang. Kenapa kita harus belajar? Nah, lagi guru tuh bahan bakarna guru mah ya energina diajar, lamun teu daek diajarnya biarkan ilmu. Karena ilmu itu terus berkembang, zaman itu terus berkembang. Guru nggak mau belajar, dia ketinggalan naon orang kita bikin kamu baru. Disebut guru itu dalam kata itu tinggi banget posisinya, Bu. Itu di atas guru itu resik. Itu ada istilah-istilahnya. Nah guru itu posisinya hampir sampai keres itu, ya, tinggi banget. Nah guru itu harus terus belajar. Biar apa? Biar nggak ketinggalan sama anak-anak kita. Anak-anak kita itu mandiri belajarnya luar biasa, Bu. Mau pada belajar masing-masing. Ada guru bahasa Indonesia. Mana guru bahasa Indonesia? Nah, Bu ya, Bu ya. Ibu, anak-anaknya sekolah di Cibatu 1 kan belum pernah ngajarin anak sendiri komunikasi antar jaringan, komunikasi antar kelompok, bikin komunikasi lewat teknologi informasi. Itu belum diajarin sama ibu. Ibu belum pernah ngajarin propaganda, belum pernah ngajarin agitasi ke anak-anak sekolah. Bener kan? Ya. Terus guru IPS-nya belum pernah ngajarin strategi bikin organisasi virtual, bikin gimana pola-pola pembuatan organisasi atau kelompok komunal. Guru IPS-nya belum ngajarin itu. Tapi apa anak-anak kita dengan mandiri otodidak mereka belajar. Wah, bikin komunikasi dengan SMP Cirebon. Dengan SMP mana deh? Berkecampakan, berkoalisi bikin persekutuan, geng. dagang samurai. Dari situ belajar agitasi propaganda kan? Iya. Dari situ lahirlah gitu apa? Hah? Iya, lahirlah panglima. Anak-anak kita belajar, padahal sekolah-sekolahnya nggak ngajarin itu. Mereka mampu belajar seperti itu. Guru IT-nya nggak ada, baru ada sekarang, baru ada lagi. Tapi mereka udah bisa belajar menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan kebutuhan dirinya, motivasi dirinya, dorongan dirinya pengen apa itu dia bisa dari IT itu. Belum mengajarin bikin akun Facebook nggak pernah, akun ini nggak pernah, kontennya nggak pernah. Tapi mereka berkembang bisa bikin IG, Facebook, Twitter, TikTok. TikToknya udah berisi tentang segala macam. Jumlah. Yang seharusnya kalau gurunya itu bisa lebih cepat belajarnya, mengantisipasi itu, mengadvokasi, mengedukasi anak-anaknya bikin TikToknya itu udah bisa bikin rumus segitiga, rumus segi 4. Bukan jumlah. Maka gurunya juga harus sudah bertransformasi nanti menjadikan TikTok sebagai kekuatan media pembelajaran. Nerangin apa kira-kira, Bu? Ibu guru apa? Nah, guru bahasa Indonesia. Di sana kosong, di sini kosong.
Bikin kayak gitu Bu, pantun. Ada pantun nggak sih di SMP? Ada. Ada, nanti bikin pantun di TikTok ibunya. Kalau ibunya nggak pede, ya anaknya aja. TikToknya pelajaran pantun nih, gitu. Saya kayak gitu. Pernah belajar bahasa Indonesia pakai TikTok? Anak-anaknya ibu udah produksi TikTok anak-anak ibu. Ibu berapa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu TikTok pakai bahasa Inggris pakai TikTok kan enak. Belajar kosakata pakai bahasa Inggris pakai TikTok cepet anak-anaknya. Itu Bu, pernah belajar mengajar pakai TikTok? Belum. Nanti harus, karena anak-anak ibu udah pada bikin TikTok, sudah senang TikTok. Ibu juga belum pernah kan? Semuanya belum kan? Belum. Nanti mah itu salah satu kekuatan pembelajaran. Dan itu yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Karena apa? Hari ini kurikulum Merdeka harus didasarkan pada kodrat zamannya. Kodrat zaman itu apa? Kodrat zaman kita hari ini bukan lagi 1.0, 2.0, tapi sudah 4.0, 5.0. Anak-anak sudah harus terintegrasi dengan kemampuan menggunakan IT. Nanti anak-anak melihat pohon karet, maka pohon karet itu harus menjadi konten dari pembelajaran teknologi informasi. Anak-anak melihat pohon apa lagi sini tuh yang banyak potensinya apa di sini? Pohon bambu, bakakak gitu ya. Itu harus menjadi pembelajaran itu. Itu Bu, ini kodrat zamannya udah 4.0, 5.0, maka kurikulum Merdeka itu harus mengadopsi itu karena di kurikulum Merdeka karakteristiknya salah satunya adalah fleksibel, esensial, kemudian banyaknya perangkat pembelajaran. Maka perangkat pembelajaran itu harus apa? Harus mengaitkan antara kebutuhan peserta didik, kebutuhan sekolah, kebutuhan lingkungan dengan pembelajaran. Gitu. Namun lingkungan didik diajar apa yang ada di lingkungan ini? Ajarkan anak-anak tentang struktur pemerintahan desa, mulai dari keluarganya, mulai dari desanya, mulai dari kecamatannya, mulai dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitarnya, mulai dari nama sungai yang ada di sekitarnya, mulai dari nama hutan, nama jalan yang ada di sekitarnya. PPKN yang berbasis itu. Tradisi apa yang hidup di sini? Kebudayaan apa yang hidup di sini? Dan apa yang dibutuhkan di sini? Itu yang harus diajarkan, sehingga kalau anak-anak sudah diajarkan dari situ, dia akan menjadi kekuatan perubahan di lingkungannya masing-masing. Intrakurikulurnya ke situ, diarahkan ke situ. P5-nya, proyek penguatan pelajar Pancasila, arahkan ke situ. Ekstrakurikulernya juga. Kurikulumnya esensial, yang esensial itu yang penting-penting. Fleksibel itu lentur. Pertemuan ke-15 karena dianggap penting, tarik menjadi pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 karena dianggap tidak begitu penting, simpan. Dan di intrakurikuler itu semuanya bisa berkolaborasi. Karena karakteristik kurikulum Merdeka itu adalah terintegrasi antara berbagai mata pelajaran, memiliki koneksitas, terhubungan. Ilmu itu melingkar, Pak. Semuanya itu berhubungan antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, PKN, agama, semuanya melingkar, IT gitu, prakarya melingkar. Dan di tengahnya itu adalah kemanusiaan dan kehidupan. Jadi segala macam ilmu yang dipelajari oleh anak-anak itu untuk kehidupan, untuk kemanusiaan mereka. Jadi kalau ilmunya tidak bermanfaat untuk yang di tengah-tengah ini, buat apa dipelajari? Itu. Maka di intrakurikuler itu nanti modul ajarnya bisa berbarengan ya, Pak Aris ya. Bisa misalnya hari Senin bahasa Indonesia, Ibu apa tuh? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Indonesia dulu. Seni budaya. Seni budaya. Untuk itu biasanya rada hese hiji. Bisa seni budaya Pak. Biasanya rada sama seliput anu rada pana naon rada hese matematika itu IPA biasanya mah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus keterampilan jarang itu teh. Bahasa Indonesia dikolaborasi dengan seni budaya, saya bela seni budaya Pak. Bahasa Indonesia dengan seni budaya dikolaborasikan, misalnya dari pelajaran bahasa Indonesia puisi nanti itu dibentuk sebuah lagu. Oh benar eta mah. Iya. Itu mah benar. Iya mah dina sapoe biasanya jarang paralel bahasa Indonesia, bahasa Inggris prakarya. Pasti aya hiji
kan matematika biasanya bikin jadwal. Oh, Dia ngomong ke jadwal aja. Dia ngomong ke jadwal. Di seni budaya sekarang itu digabung dengan prakarya, jadi sedih orang seni budaya. Iya benar. Iya. Dia ngomong ke jadwal, lamun poe Senin biasana sok aya mata pelajaran anu rada hese bener teh. Iya. Bahasa Indonesia, matematika, misalnya jeung SD. Bahasa Indonesia, matematika, IPS-nya. Hari Senin, intrakulturnya bisa dikolaborasikan. Bahasa Indonesia cari materi yang bisa dikolaborasikan dengan matematika dan IPS. Dari 18 kali pertemuan, mana nih materi pelajaran yang bisa diharmonisasikan. Buat modul ajarnya ngariung tak guru poe Senin. Kita akan belajar di luar. Mana mata pelajaran yang bisa disinkronkan, yang diharmonisasikan. Belajarnya kita nanti akan belajar di gimana ya? Bon karet. Akan belajar di Bakakak. Akan belajar di pabrik bata. Saya di pabrik bata. Akan belajar di pabrik Lio. Akan belajar di pabrik jamur. Ayo pabrik jamur. Bangkrut. Belajar di pabrik hayam Nah, itu bisa dikolaborasikan, modul ajarnya disamakan. Di satu modul ajarkan tapi setiap guru pegang. Gitu. Kenapa harus disatukan tuh hari Senin, harus kolaborasi biar efektif. Jangan sampai bahasa Indonesia pelajarannya di luar, di pabrik Lio. Pelajaran kedua matematika, ketiganya tadi apa IPS. Baru dapat panjang matematika. Diajar di luar, belajar di luar kan bahasa Indonesia muncul. Baru dapat panjang matematika. Dilihat-lihat pabrik Lio mereka mana? 15 menit. Cuci tangan 10 menit. Guru matematika orang asup baru dah. Terus sama baru apa diculik ku guru bahasa Indonesia. Atau belajar bahasa Indonesia itu untuk nasapoe, matematika labas, IPS labas. Kejadian ada kayak gitu. Kunaon bisa gitu. Pengalaman. Balat kita SD. Kan balat sama merdeka belajar. Can aya merdeka belajar, can aya tatanan dibalatikan can. Tapi baheula keur SD teh sakola teh boga sawah 5 kotak. Tah lamun pelajaran naon ari katanya pola. Keterampilan. Kakak sih pelajaran baheulanya? Keterampilan. Aya ngaran keterampilan pelajaran keterampilan. PKK ya. Nah, itu teh sok sinah ka sawah. Isuk-isuk. Kita mah sok labas nanti ke lohor. Usah naon baru dah arulin di sawah we. Anu henteu turun di kotoran we kotoran. Sapoe labas teh diajar tuh merdeka. Tapi ilmu matematika nu galak. Kayaknya bisa jadi gitu Bu. Ke siswa mah karakternya sarua lah. Katanya bisa gitu bislah luar we gila-gila. Makanya harus disatukan. Indonesia matematika IPS kolaborasi. Jadi nanti tinggal di pertanyaan-pertanyaan aja. Kita mah di sana mengamati kan. Anak-anak menulis tugas. Jadi di sana udah gak main-main, pasti visi sesuai dengan arahan pertanyaan pemantik dari Bapak Ibu di modul ajar itu. Mereka akan menemukan masalah. Makanya pertanyaannya harus pertanyaan yang membuat anak-anak mampu berpikir kritis, berkomunikasi, mampu bekerja sama, dan mampu apa satu lagi kerjasama, berkomunikasi, bernalar kritis dan kreatif, mencipta.